Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-28 atau pertemuan pertama di materi kita yang baru, yaitu bab 3. Untuk materi bab 3 ini, untuk materi bab 3 kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang hikayat. Apa itu hikayat? Nanti perhatikan di layarnya masing-masing. Saldi, di mana kini Saldi? Saldi bisa dengar suara saya? Bisa. Di Pangkajene atau di mana? Di Pangkajene, Pak. Oke, kalau Nur Hasani, di mana ini? Pak. Di mana? Apa, Pak? Di mana Ki sekarang? Di Amparita kah? Di Seriangka? Di Tanete, Pak. Hujan di sana? Enggak, Pak. Oke, enggak ya. Oke, materi kita kali ini akan membahas tentang hikayat. Ya, coba diperhatikan layar monitornya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, Pak. Nah, coba diperhatikan. Untuk tugasnya bab 1, 2, dan 3 sudah bisa dikumpul di sekolah. Seperti Saldias dengan siapa yang kau temani Saldi itu hari? Ridwan siapa? Hari Ridwan ya? Dwi Agustian ya? Oke, Dwi Agustian. Jadi Saldi dengan Dwi Agustian itu sudah mengumpulkan tugasnya. Dan saya harap yang lain juga sudah bisa mengumpulkan tugasnya. Bisa kok dititip sama temannya, ya. Misalnya 1 orang mau titip 4 orang boleh, jadi tidak usah rame-rame ke sekolah. Bisa dititip. Oke. Nah, coba perhatikan gambar. Ya. Kira-kira gambar apa yang bisa kamu ungkapkan setelah melihat gambar yang di layar HP-mu atau di laptopmu sekarang? Itu gambar apa kira-kira? Ada apa? Bisa dilihat gambarnya? Nur Hasani, Saldi, Fitria, Anugrah, Fitria Nurul Husna. Ini gambar apa? Kira-kira ini sebuah gambar apa? Bisa di... Halo. Gambar cerita rakyat, Pak. Enggak. Gambar apa? Ini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat ini adalah bidadari yang sedang mandi di sungai. Yang sudah selesai mandi itu naik ke kayangan. Ya, betul, naik ke kayangan. Sementara di sini ada manusia biasa yang bukan bidadari melihat kegiatannya bidadari. Nah, bisa kita ada kayak sebenarnya bidadari itu sebenarnya ada atau tidak? Tidak tahu, Pak. Ya, belum pernah ada yang buktinya ya, belum ada bukti bahwa bidadari itu ada. Jadi, salah satu ciri dari cerita rakyat itu adalah tidak ditahu ya, posisi kebenarannya, apa benar atau tidak ditahu siapa pengarangnya. Oke, kita lanjut. Kamu pernah membaca cerita rakyat? Cerita rakyat seperti apa yang pernah kamu baca? Jadi di pertemuan pertama ini kita cuma disuruh membaca satu cerita rakyat ya. Jadi kita disuruh membaca satu saja cerita rakyat. Nah, Saldi mungkin bisa dibaca. Silahkan Saldi. Cerita rakyat sudah tidak asing di telinga kamu.
kamu sering mendengar cerita rakyat. Mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih Saldi. Nah, pada pertemuan ke-28 ini kita akan membahas ini poin 1 dengan poin kedua. Nah, jadi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri dan karakteristik apa sih sebenarnya yang ada pada sebuah hikayat. Jadi karakteristik itu bisa ciri-ciri ya, ciri-ciri. Nah, oke. Untuk membaca hikayat dan kita bisa mengomentari sebuah hikayat itu, yang pertama harus kita lakukan, berkonsentrasilah pada cerita yang akan didengarkan. Tapi bukan didengarkan ya, kita akan berkonsentrasilah pada cerita yang akan dibaca agar dapat mencatat tema atau inti ceritanya. Ya. Supaya membantu kamu dalam memahaminya, alurnya ya, ceritanya, tuliskanlah bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat tersebut. Sebelum membaca hikayat, ya, kita judulnya nanti ini ada hikayat Indra Bangsawan. Sebelum membaca, kamu dapat menyampaikan pertanyaan umum, misalnya, siapakah Indra Bangsawan itu? Nah, karena ini kearifan lokal, ini tadi ya, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ya, cerita rakyat. Yang dimasuk kearifan lokal, adakah cerita rakyat yang ada di sekitar kamu? Ya, kira-kira ada tidak kalau di Sidrap itu ada tidak cerita rakyatnya? Ada? Oke. Bilang saja. Ya, tolong dijawab, ada atau tidak ada? Halo, ada yang apa, Saldi, Fitria? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Sebenarnya Sidrap punya cerita rakyat. Ya. Dalam bentuk hikayat itu ceritanya Nenek Malomo. Ya. Kalau tadi di sini, jadi misalnya saya ganti ceritanya di sini, hikayat Nenek Malomo. Kamu dapat menyampaikan pertanyaan umum, misalnya, siapakah Nenek Malomo itu? Ya, Sidrap kan biasa juga dipanggil dengan Bumi Nenek Malomo. Siapakah Nenek Malomo itu? Peristiwa apa yang diceritakan atas diri Nenek Malomo? Di manakah kisah dalam hikayat itu terjadi? Ya, kalau kita ambil Nenek Malomo ya, hikayat itu terjadi di Kabupaten Sidrap. Nanti kita cari hikayatnya, tenang saja. Bersiap-siaplah untuk berlatih mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasamu sendiri. Nah, ini cerita hikayat Indra Bangsawan. Kalau kita baca ini 2 halaman, 3 halaman, ya sampai halaman keempat baru muncul pertanyaannya. Oke, kita tidak usah baca karena ini terlalu mengambil waktu. Nanti ada absensi. Sebentar saya jelaskan. Nah, kita langsung saja ke sinopsisnya. Ya, ringkasannya itu ini. Jadi ini adalah ringkasan. Jadi sinopsis adalah ringkasan ya. Oke. Sekarang Dwi Agustian Yasir bisa dengar suara saya? Bisa, Pak.
Oke, saya baca paragraf pertama, dia yang baca paragraf kedua. Jadi hikayat Indra Bangsawan itu ini menceritakan tentang dua putra raja. Jadi ada dua anaknya raja kembar, yang namanya kembar dua, yang bernama Indra Bangsawan dan Syah Peri. Baginda Raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya nanti. Ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Silahkan baca hikayatnya, ada di situ. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang besar. Nah, kalau mau mengetahui seperti apa hujan dan badainya, silahkan baca. Silahkan, Dwi Agustian, lanjut. Syah Peri berhasil menolong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya, Syah Peri menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai ke negeri Antabaranta yang dikuasai oleh Buraksa, Raja Kabir. Raja negeri Antabaranta membuat sandiwara. Siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Suatu hari, Syah Peri datang dan menolongnya untuk mengalahkan Buraksa. Akhirnya, Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil membunuh Buraksa. Nah, siapakah yang menjadi raja? Nah, ini hanya sinopsis ya, ceritanya tidak sampai. Nah, nanti kalian bisa baca. Kita lihat ke soalnya. Ini ada lagi, soalnya tadi ini ada ya di atas. Siapakah Indra Bangsawan itu? Ini tadi. Untuk menjawab ini, ya ada semua di wacana di atas. Makanya saya tidak suruh jawab ini karena untuk menjawabnya cukup melihat ada di jawabannya di atas. Oke, kita lihat lagi ke satu hikayat berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Ya, ini ada hikayat Bunga Kemuning. Ini 4 lembar mungkin. Wah. Oke. Nah, hikayat Bunga Kemuning, pertanyaan. Siapakah Bunga Kemuning itu? Ini kita mau identifikasi. Ya. Kemudian kita disuruh buatkan sinopsis ya. Ini materinya masih kelihatan di layarnya? Halo? Masih. Masih ya? Oke. Iya, Pak. Nah, kita ke jawaban hikayat Bunga Kemuning. Ya, ini tadi isi pokoknya ini menceritakan tentang seorang raja yang terpaksa mengasuh 10 orang putri. Bayangkan, raja yang mengasuh 10 orang putri karena istrinya telah meninggal dunia. Seluruh putrinya itu sangat nakal dan manja. Nah, ini isi pokoknya ya. Ada seorang raja, istrinya meninggal, kemudian anaknya 10, namun ke-10 anaknya ini nakal dan manja. Ini di paragraf ini. Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari di bab 1. Ya, sudah dipelajari di bab 1 itu menentukan ide pokok. Ya, ide pokok pada suatu paragraf. Jadi ide pokoknya ini isi, kalau di hikayat namanya isi pokok ya. Ya, kalau yang dipelajari di laporan hasil teks observasi itu adalah ide pokok. Jadi ide pokok ini menggambarkan teks paragraf pertama. Kita lihat lagi isi pokok atau ide pokoknya paragraf kedua. Hanya satu putri yang tidak nakal dan tidak manja, yaitu Putri Kemuning. Ini ada Putri Jingga, Putri Nila,
Berarti nakal semua itu. Kita cari sinopsisnya. Oh, ternyata tidak ada ya. Nah, di sini untuk membuat sinopsisnya, untuk membuat ringkasannya sama jadi paragraf pertama. Kita buat dulu kita cari dulu ide pokok setiap paragraf. Ini kan ada semua ide pokoknya. Nih. Kemudian kita gabungkan menjadi satu paragraf. Nah, jadi ini ada berapa isi pokok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 paragraf. Kemudian itu dijadikan satu. Itulah sinopsisnya. Kalau di laporan teks observasi itulah kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu karakteristik. Ya, ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Fitria Nur Husna bisa dibaca? Kegiatan 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun lain karakteristik hikayat antara lain: A. Terdapat kemustahilan dalam cerita. B. Kesaktian tokoh-tokohnya. C. Anonim. D. Istana sentris. Dan E. Menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Oke. Berikut contoh karakteristik bahasa hikayat yang terdapat dalam teks hikayat Indra Bangsawan pada bagian A di atas. Oke, ya. Kita kembali ke ceritanya Indra Bangsawan. Jadi, ciri-cirinya hikayat itu ada kemustahilan. Apa maksudnya itu kemustahilan? Ya, dari segi cerita itu tidak logis atau tidak bisa dinalar. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, contohnya kemustahilan. Ini di hikayat Indra Bangsawan kalau kamu baca, di situ ada bayi lahir disertai pedang dan panah. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada perempuan melahirkan bayi saja, sakitnya minta ampun, menangis sang ibu. Ini bayi disertai pedang. Selain pedang ada juga panah. Ya, ini mustahil, tapi itulah hikayat, mengandung kemustahilan. Ceritanya tidak logis atau tidak bisa dinalar. Ya, kalau kita nalar ini, bahayanya ini ada bayi lahir, ada kembarannya pedang dan panah, ya, itu tidak mungkin ya. Kita lihat lagi ini di hikayat Bunga Kemuning. Seorang putri kembar keluar dari gendang. Ini juga mustahil. Jadi itu maksudnya ciri-cirinya hikayat kemustahilan. Ceritanya tidak logis atau tidak bisa dinalar, tidak masuk di akal. Maksudnya ini. Kemudian tokohnya atau tokoh utamanya itu atau pelakunya itu rata-rata mempunyai kesaktian. Ya. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syahperi dan Indra Bangsawan. Yang kembar tadi ini kesaktiannya, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Ya, bayangkan ini Syahperi, dia bisa mengalahkan Garuda dan mampu merusak satu kerajaan sendiri. Tidak ada pasukannya. Wah, hebat sekali. Kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Ya. Nah, ini raksasa, sama-sama raksasa. Kuda hijau, adakah kuda hijau? Tidak ada. Ada Pak, kecuali kalau di CI hijau atau di Pilos warna hijau. Buraksa itu raksasa ya. Ini Indra Bangsawan, saking saktinya ini Indra Bangsawan mampu mengalahkan
raksa. Nah, ada lagi yang dimaksud dengan anonim. Yang dimaksud anonim adalah tidak ditahu siapakah sebenarnya yang mengarang ini cerita. Mas ini. Termasuk ciri-ciri hikayat adalah anonim. Berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan karena ya, tunggu dulu saya angkat telepon. Halo, sebentar, berangkat mau? Oh, lanjut ya. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Ya, jadi saya ulangi bahwa salah satu ciri hikayat adalah anonim, artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Kemudian ciri atau karakteristik berikutnya adalah istana sentris, artinya rata-rata ceritanya berlatarkan kerajaan. Kalau ada yang bilang putri mahkota, putra mahkota. Nah, kalau ini langsung memang ada raja, berarti ya jelas ceritanya dalam kerajaan. Kalau hikayat Bunga Kemuning tadi, ya itu ada seorang raja mempunyai 10 orang anak, 9 nakal, 1 tidak. Berarti sudah jelas itu dalam kerajaan. Terus yang terakhir adalah di sini tidak dibahas, ada tadi di sini adalah ini. Menggunakan alur berbingkai, cerita berbingkai. Maksudnya nih ya, di dalam cerita itu ya, misalnya hikayat Indra Bangsawan, di dalam cerita itu terdapat lagi cerita. Ada lagi cerita. Nah, misalnya tadi ini hikayat Indra Bangsawan adalah putra mahkota. Di dalam cerita hikayat ini diceritakan lagi hikayat Indra Bangsawan pergi mencari ilmu atau kesaktian. Nah, itu maksudnya. Jadi di dalam ceritanya ada lagi cerita. Oke, itulah tadi ciri atau karakteristik hikayat. Oke, ada yang mau bertanya? Halo, apa masih ada yang mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Oke, terima kasih responnya. Oke, jadi saya simpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yang pertama, kalian disuruh membaca satu saja cerita rakyat atau hikayat. Nah, kemudian disuruh ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Itu juga sudah ada di Classroom, saya share ya. Saya lihat 10 IPS 4 ya. Oke, apa betul sudah ada saya share? Oke, ada. Oke, saya share di sini juga. Ini ya, ini di Classroom. Tadi ini sudah dijelaskan juga, kemudian ada karakteristik. Nah, sekarang untuk hari ini tidak ada absensi di Classroom. Caranya absensi, cukup kamu foto hikayat yang kamu baca di buku, ya, di buku paket, atau kamu cari di Google contoh hikayat, foto saja bagian judulnya, kemudian kirim ke WhatsApp, maka saya anggap kamu sudah mengisi absensi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Kalau di Agustian sama Saldi, bisa dipahami? Pak. Oke, jadi caranya mengabsen, cari cerita rakyat di internet atau di Google atau di buku paketnya. Kalau di buku paket itu banyak sekali, ada kurang lebih 10. Dipoto saja bagian judul dengan paragraf pertama. Setelah itu
upload di WhatsApp. Atau kalau mau berbeda dengan teman-temannya, bisa ambil di internet. Kalau di internet kamu tinggal screenshot saja ya, baru kirim di Di mana Kak dikirim? Di WhatsApp. grup atau di pribadi Pak? Di grup Bahasa Indonesia 10 IPS 4. Betul pertanyaannya, di mana dikirim? Di grup kelas 10 IPS 4 Bahasa Indonesia. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Bisa dinyalakan videonya untuk kita absensi sejenak. Supaya saya tahu, siapa tahu nanti kamu datang ke sekolah. Seperti Saldi sama Agustian lah, saya kenal nih langsung. Oke, saya absensi ya. Nur Hasani sama Anugrah. Oke, saya absen saja. 1, 2. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan pertama di bab 3 atau pertemuan ke-28 di materi terakhir kita sudah selesai pertemuan pertamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp.